Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battletrop The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah memasuki ruang dan terbang ke arah kota iblis, Xiaoyan sekarang pergi ke kota iblis sebelum dia beralih ke gunung Tianmo. Meskipun wilayah klan Xiao telah dipisahkan dari kota Muyao oleh beberapa pegunungan, di lubang teleportasi ini jaraknya hanya beberapa menit saja. Sosok Xiaoyan muncul di atas kota Deyun saat ini. Dia melihat-lihat kota misterius yang diselimuti oleh awan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota dengan roh misterius seperti ini. Sosok Xiaoyan perlahan mendarat tidak jauh dari kota dan perlahan berjalan menuju kota Moyun. Mengamati situasi di sekitaran kota Moyun sambil berjalan-jalan. Kota Moyun berada di sepanjang kaki gunung Tianmo. Di ujung jalan ada tembok kota yang tingginya lebih dari 10 meter. Di sana banyak orang yang berkumpul, namun agak sunyi. Di tengah jalan juga ada beberapa tulisan dengan tinta darah. Ini adalah tempat cabang dari klan Yimo di kota Deyun, ucap Xiaoyan saat melihat ke gedung dengan beberapa roh jahat di sana. Setelah berjalan selama setengah jam di kota, Xiaoyan bisa memahami situasi di sana. Kemudian Xiaoyan memasuki sebuah toko. Di sana dia menemukan sebuah kotak biru. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, tolong tunjukkan benda ini kepadaku, ucap Xiaoyan pada seseorang penjaga toko. Setelah menerima barang yang dia minta, Xiaoyan lalu menemukan bahwa itu adalah Ganoderma darah. Benar saja, ini memang Ganoderma darah, ucap Xiaoyan. Hari ini mungkin memang keberuntungannya sangat bagus. Ganoderma darah juga sangatlah sulit ditemukan di pegunungan iblis ini. Baiklah, semuanya sudah siap. Aku akan pergi ke gunung Tianmo besok, ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Xiaoyan yang baru saja bangun dari tidurnya langsung duduk bersila di tempat tidurnya. Xiaoyan lalu membuat segel dengan tangannya. Kemudian ruangan tenang di sekitarnya menjadi seperti ada gelombang air. Pelatihan ini berlangsung selama hampir 1 jam. Setelah sinar matahari di luar jendela menerangi ruangannya, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Hari ini aku akan memasuki pegunungan iblis, ucap dari Xiaoyan. Kemudian dia meninggalkan penginapan dan perlahan berjalan keluar dari kota yang ramai ini. Dia pergi sendirian ke pegunungan Tianmo. Di tengah perjalanan, Xiaoyan lalu bergumam di hatinya. Zanlao, apa yang harus aku lakukan sekarang? Xiaoyan lalu memanggil Zanlao di dalam hatinya. Dan dia bisa berbicara langsung dengan Zanlao di menara. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar di telinga Xiaoyan. Pergilah ke timur, cari tempat untuk menetap dulu. Kekuatanmu agak rendah sekarang dan belum saatnya untuk memasukinya, ucap dari Zanlao. Xiaoyan mendengar bisikan di hatinya, dia lalu mengangguk dan tubuhnya berjalan ke arah timur. Dia lalu bergumam, sekarang memang bukan waktunya untuk bertarung. Tubuh Xiaoyan pun bergerak dengan cepat di sekitaran pegunungan Tianmo yang kuno, misterius serta berbahaya ini. Setelah berjalan sekitar puluhan mil, udara lembab perlahan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Karena udara lembab ini, kecepatan Xiaoyan menjadi perlahan berkurang. Lalu Xiaoyan melihat sebuah air terjun yang besar di depannya. Xiaoyan pun perlahan berjalan menuju air terjun itu. Matanya dengan hati-hati mengamati situasi di sekitaran air terjun itu. Setelah dia tiba di dinding gunung yang curam, dia lalu menemukan sebuah gua dengan jarak 4 atau 5 meter dari tanah. Xiaoyan lalu memutuskan bahwa gua itu akan menjadi tempat istirahatnya. Di dalam bagian gua memang sedikit agak sejuk. Luas gua ini juga tidak terlalu kecil dan Xiaoyan tinggal di sini sendirian. Setelah menyiapkan beberapa bahan yang diperlukan oleh Xiaoyan, dia lalu menutup pintu gua dengan batu yang besar dan hanya menyisakan celah
untuk satu orang saja yang lewat. Dia akan menghabiskan banyak waktu di sini. Keamanan adalah hal yang paling penting saat ini. Setelah melakukan ini, Xiaoyan lalu menepuk-nepuk debu di lengannya. Kemudian dia mengambil 3 batu bulan dan meletakkannya dilekukan di dinding batu di sekitaran gua. Cahaya pun bersinar dari dalam gua. Xiaoyan pun masuk ke dalam mode pemulihan. Nafasnya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Setiap siklus napas bergantian, aliran samar energi dipancarkan dari ruangan di sekitaran tubuh Xiaoyan. Setelah memulihkan beberapa energinya, Xiaoyan lalu menghubungi Zanlao lagi. Zanlao, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, jangan khawatir, kamu masih perlu menyiapkan beberapa hal untuk memasuki kuburan iblis. Dan ada juga beberapa barang-barang yang harus kamu dapatkan sebelum memasuki pegunungan iblis. Salah satunya adalah rumput berdarah, mengumpulkan cabang roh, mengubah buah ajaib, ucap dari Zanlao. Setelah mendengar ini, Xiaoyan pun perlahan berjalan keluar dari gua. Dia lalu menatap pegunungan Tianmo ini yang tidak berujung. Dia pun menyadari tampaknya hanya bagian yang lebih dalam dari pegunungan Tianmo yang mungkin memiliki bahan-bahan yang sangat berharga. Mengandalkan penglihatan jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan bisa merasakan arah umum energi di sekitarnya. Dan sekarang dia berjalan menuju tempat dengan energi paling banyak. Tidak lama kemudian, tumpukan batu kecil berwarna merah muncul di depannya. Melihat tumpukan batu merah darah, Xiaoyan lalu menggosok tangannya. Matanya perlahan menyapu tumpukan batu merah itu. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan berhenti di rumput merah di dinding gunung di belakang tumpukan batu itu. Ini adalah rumput darah, ucap dari Xiaoyan. Tetapi dia heran kenapa bahan obat yang berharga ini tidak dijaga oleh binatang ajaib. Saat jarak dari darah ke rumput semakin dekat, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sedikit dingin di hatinya. Kakinya lalu berhenti. Tepat ketika Xiaoyan akan berbalik, bayangan ungu besar di puncak tembok gunung lalu muncul. Melihat binatang ajaib raksasa yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan tidak berani bergerak saat ini. Itu adalah rubah iblis besar berwarna ungu. Aku rasa kekuatan rubah iblis ini berada di tahap akhir kaisar bintang, ucap dari Xiaoyan. Rubah iblis itu menatap tajam ke arah Xiaoyan yang tiba-tiba masuk ke wilayahnya. Zanlao, apa aku bisa mengalahkan binatang ini atau tidak? Tanya dari Xiaoyan. Rubah sangatlah sulit untuk dihadapi dengan kekuatanmu saat ini. Peluang kemenanganmu tidak lebih dari 30%. Tetapi rumput dewa ini sangatlah langka. Jangan lewatkan kesempatan ini, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu menatap rubah itu dan dengan hati-hati dia melihat ada bekas luka yang sangat menakutkan di perut bagian bawah rubah iblis itu. Melihat itu, Xiaoyan lalu bergumam. Sepertinya rumput darah ini telah menarik banyak musuh untuknya. Meskipun dalam keadaan normal, dia hampir tidak mungkin bisa untuk mengalahkan rubah iblis ini. Tetapi situasinya sekarang tampaknya cukup menguntungkan baginya. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan sebuah pedang Xuan pun muncul. Hari ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Kaki raksasa itu lalu bergerak. Mata merah rubah iblis itu lalu menatap Xiaoyan. Energi putih muncul pada cakar besarnya. Tubuh kaisarian, teriak dari Xiaoyan. Lalu puluhan api tiba-tiba muncul. Api-api itu bergulir meledak di bawah kendali Xiaoyan. Nyala api itu sangatlah indah. Dengan cepat lalu bergerak dari pori-pori tubuhnya berubah menjadi serangkaian naga api yang melayang di sekitaran tubuhnya. Setelah Xiaoyan menampilkan tubuh Kaisar Dou, Xiaoyan langsung melepaskan serangannya. Ya, buar! Rubah iblis yang dipukul begitu kuat oleh serangan Xiaoyan, dia merasa tidak ada apa-apa yang menyerangnya. Dia masih tetap berdiri dengan tegak, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melihat itu, Xiaoyan tercengang dan berkata, "Wow, pertahanan yang bagus," ucap dari Xiaoyan. Namun saat ini, di bawah pukulan api penuh dari Xiaoyan tadi, luka perut rubah iblis itu tiba-tiba meledak. Darahnya lalu mengalir dan rubah itu pun berencana untuk kabur.
Melihat rubah iblis ini hendak melarikan diri, Xiaoyan pun tertawa. Bagaimana mungkin aku akan membiarkanmu melarikan diri? Hah, ucap dari Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan muncul di depan rubah itu dengan tiba-tiba. Saat ini tangan kirinya memegang pedang api dan tangan kanannya membesar. Xiaoyan lalu menggabungkan serangan keduanya dan menghantamkannya ke arah rubah iblis itu. Matilah kau, teriak dari Xiaoyan. Hiat, buar. Tubuh rubah iblis itu terpental 100 kaki ke belakang. Setelah menghantamkan pukulannya, tubuh Kaisar Xiaoyan kembali menyusut. Tubuh Xiaoyan sepertinya lumpuh, tidak bisa bergerak lagi saat ini. Dia pun berbaring sejenak untuk memulihkan kekuatannya. Zanlao lalu berkata di pikiran Xiaoyan, makhluk itu benar-benar setara dengan seseorang kaisar bintang 1 menengah. Meskipun makhluk itu sudah terluka, kekuatan serangannya masihlah sangat kuat. Aku mengerti sesuatu sekarang, ucap dari Zanlao. Xiaoyan hanya tersenyum pahit mendengar itu. Xiaoyan lalu berkata, ya, makhluk itu cukup tangguh. Andai saja dia tidak terluka, mungkin aku yang akan mati di tangannya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata lagi, untungnya aku terbantu dengan metode kaisar juga. Tetapi mode ini hanya bisa bertahan selama 10 menit saja. Setelah itu aku tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi, ucap dari Xiaoyan lagi kepada Zanlao. Zanlao lalu menjawab, tenang saja, setelah kamu berhasil menyempurnakannya, aku yakin hal ini tidak akan terjadi lagi, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu menjawab, ya, tetapi aku tidak tahu kapan api yang berbeda ini akan benar-benar bisa bergabung dengan teknik Skyfireku, ucap dari Xiaoyan. Setelah beberapa saat dan Xiaoyan telah memulihkan tubuhnya, Xiaoyan lalu berjalan ke tepi rumput kecil berwarna merah darah itu. Dan dengan hati-hati mengambil rumput itu. Lalu dia memasukkannya ke botol giok kecil. Xiaoyan lalu kembali berkeliling untuk mencari bahan obat yang lebih berharga lagi. Dia pun mulai berjalan-jalan di sekitaran rumput darah itu. Akhirnya dia menemukan Zhong Lingzi. Setelah mengumpulkan bahan obat, Xiaoyan segera mengeluarkan belati dan memotong kepala rubah iblis itu. Inti sihir ungu tiba-tiba muncul. Xiaoyan yang terkejut, dia lalu berkata, ada inti sihirnya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera mengambil inti sihir itu. Inti sihir rubah iblis dapat dijual seharga 2000 koin emas di pasar. Setelah itu Xiaoyan segera berjalan melewati hutan yang lebat dan bergegas kembali menuju air terjun. Setelah beberapa saat, langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Dia merasakan ada suara samar yang datang dari sebelah kiri. Xiaoyan pun segera bersembunyi. Ternyata ada dua sosok perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Melihat kedua sosok itu, Xiaoyan lalu bergumam, orang-orang ini adalah klan Yi Xiao, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Seseorang pria parubaya lalu berkata, mari kita beristirahat dulu di sini. Nanti kita akan memasuki wilayah pegunungan Tianmo. Di sana banyak binatang ajaib yang sewaktu-waktu bisa menyerang kita, ucap pria parubaya. Lalu pria di sampingnya berkata, brengsek, di mana si Xiaoyan itu bersembunyi? Aku sangat ingin membunuhnya, ucap dari pria itu. Mungkin binatang ajaib di sini sudah memakannya dan merubahnya menjadi kotorannya. Ucap pria parubaya yang satunya. Mungkin saja sih, tetapi tergantung dengan kekuatan binatang ajaib di sini juga. Ya sudahlah, kita jangan memikirkan hal itu dulu. Kita kembali melapor dan melanjutkannya besok, ucap dari pria parubaya yang kedua. Xiaoyan lalu meneliti kedua orang itu dan menemukan bahwa kekuatan mereka adalah seseorang kaisar bintang menengah. Kedua orang itu lalu berbalik dan segera pergi. Sebelum mereka pergi, Xiaoyan segera mengepalkan tangannya. Dokinya segera berkumpul. Setelah itu ditembakkan ke arah kedua orang itu. Hyum, buar. Kedua orang itu segera menyadari ada serangan menuju ke arahnya. Mereka dengan cepat menghindar. Pria parubaya kedua lalu berteriak, bunuh dia. Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan pria parubaya kedua. Tangannya segera menghantamkan ke arah leher pria parubaya yang kedua. Buar. Pria parubaya yang kedua segera jatuh menghantam tanah dan seketika pun mati.
Melihat temannya mati, pria parubaya yang ke-1 segera bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang kami?" Tanya dari pria itu. Xiaoyan lalu berkata, "Bukankah kamu mencariku?" Tanya dari Xiaoyan. "Apakah kamu Xiaoyan?" Ucap dari pria parubaya itu. Pria parubaya itu segera berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Xiaoyan segera melesat untuk menyusul pria parubaya itu. Pria parubaya itu segera mengeluarkan pedang panjang dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Hiat buar! Xiaoyan dengan mudah menghindari serangan parubaya itu. Xiaoyan segera menghantamkan kakinya ke arah pria parubaya itu. Buar! Pria parubaya itu pun terpental ke belakang. Lalu seteguk darah dimuntahkan olehnya. Xiaoyan segera muncul di depan pria parubaya itu. Xiaoyan lalu berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu," ucap dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu berkata, "Tolong lepaskan aku," ucap dari pria itu. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku tidak akan memberimu pilihan. Dengarkan, aku bisa saja dengan mudah membunuhmu," ucap dari Xiaoyan. Pria parubaya itu dengan panik dia lalu menjawab, Jangan, baiklah. Apa yang akan kamu tanyakan kepadaku?" Tanya dari pria parubaya itu. "Dari mana kamu tahu keberadaanku?" Tanya dari Xiaoyan. "Kami mendapatkan perintah dari atasan untuk menangkapmu. Dan keberadaanmu juga diberitahu olehnya. Untuk alasan menangkap atau membunuhmu, aku juga tidak tahu," ucap dari pria parubaya itu. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Berapa banyak orang yang dikirimkan untuk menangkapku kali ini?" Tanya dari Xiaoyan. "Banyak sekali. Atasanku mengirim semua anggota klan Yimao untuk menangkapmu," ucap dari pria parubaya itu. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut dan berkata, "Wow, seperti itu ya. Baiklah, pertanyaan terakhir. Berapa banyak orang kuat yang dikirimkan?" Tanya dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu menjawab, "Ada lebih dari 50 orang. Di antaranya ada 30 kaisar bintang 1 menengah dan 20 kaisar bintang 2 menengah," ucap dari pria parubaya itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Begitu ya." Diam-diam pria parubaya lalu mengeluarkan belati di lengan bajunya dan segera menusukkannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya kamu tahu aku tidak berniat membiarkanmu kembali dengan hidup-hidup," ucap dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu berteriak, "Matilah kau bangsa Aat," ucap dari pria parubaya itu. Xiaoyan melihat itu dia hanya tersenyum dan dia langsung mengepalkan tangannya dan pedang Xuan pun muncul. Pedang itu segera dihunuskan ke arah pria parubaya itu. Serping! Pria parubaya itu pun seketika mati. Xiaoyan lalu berkata, "Zanlao, sepertinya kita perlu mempercepat ke pemakaman iblis itu," ucap dari Xiaoyan. Zanlao dia lalu berkata, "Ya, kamu benar. Sepertinya kamu memang harus bergegas untuk menuju ke pegunungan iblis itu," ucap dari Zanlao. Xiaoyan pun segera bergegas untuk menuju ke pegunungan iblis kali ini tanpa menundanya lagi. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ya ini buat kalian yang "Bang tolong upload 1 jam dong bang, tolong upload banyak-banyak bang." Gue bukannya nggak mau bro, gue pengen banget bro. Serius gue pengen banget. Mau itu novel dari karangan fansnya, mau itu novel dari versi bahasa Inggrisnya, mau itu novel dari prabayarnya, gue tuh baca semua dan gue rangkum nih, ini gue rangkum buat gue bikinin skrip yang sangat mudah dipahami gitu ya. Kalau misalkan gue cuman baca dari sumber satu novelnya aja, itu emang semrawut bro. Pasti kalian tau lah yang baca novelnya ya, yang baca novelnya nih, misalkan kalian baca nih, walaupun nih di prabayarnya itu kadang masih ada yang Yao Zio jadi Yao Po apa, klan apa dan segala macam. Kalau misalkan nih di yang nggak prabayarnya tiba-tiba ada agama segala dibawa-bawa agama ini, pokoknya mas merawut bro. Itu tuh gue tuh pengen bro kalau misalkan gue cuman copy paste aja ya kayak yang di luaran sana, apalagi gue bikinin pakai Google Voice, itu gampang bro. Tinggal gue seharian penuh misalkan bisa berapa biji upload episode gitu kan, tinggal copy paste, gue tinggal record, ambil terus gue pasangin video, gambarnya satu aja, itu akan cepet bro. Tapi gue di sini jual tuh bukan, ibaratnya gue ngedagangin tuh bukan sesuatu hal yang apa ya, berbeda sama yang lain gitu. Maksudnya gue kejar
karya dulu, karena mungkin nanti suatu saat akan nanti nih 2 tahun yang ke depan atau 3 tahun yang ke depan itu bakalan ada yang cari-cari lagi novel kayak sebelumnya gue bahas novel BTTH ini dengan cara asal-asalan. Gue menyesal sendiri bro. Coba kalau dulu gue bawainnya dengan seenak mungkin dan sebaik mungkin, itu mungkin akan jadi referensi orang yang baru. Wah ternyata sih ini enak nih bawaannya. Gue sendiri kadang dengerin video gue yang awal-awal malu bro. Iya gue jelek banget ya ngedabing. Skrip asal-asalan, cuman kopas doang, gue perbaikin sedikit-sedikit doang. Akhirnya gue juga bingung sendiri gitu. Jadi gue mulai sekarang dan kedepannya dari kemarin-kemarin gue usahain buat yang sebaik mungkin bikin video itu sebaik mungkin, bawain alur cerita dengan baik, terus dengan mudah dipahamin juga, terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi lah, nggak monoton yang misalkan skripnya cuman gue copy paste, misalkan ini agak susah nih gue ganti kata-katanya begini gitu-gitu doang, terus ya ada beberapa yang gue ganti doang tanpa gue rekap sepenuhnya, atau misalkan ada kalimat yang nyambung masih gue nggak bakalan rubah, cuman gue perbaikin sedikit aja. Kebanyakan bro itu puyeng, kalian paham lah kalau yang baca ya. Maaf sebelumnya, gue bener bro ini udah ngebut banget gitu kan sampai gue baca yang versi ini. Pokoknya begitulah. Tim gue tuh udah semaksimal mungkin, dan ini maksimalnya adalah seperti ini. Gue tuh nggak pernah misalkan bang yang depan tuh udah jauh channelnya udah misalkan ke mana, gue nggak pernah menghiraukan untuk lebih cepat. Gue ngejar duit misalkan nih, ngejar jam tayang, gue coba upload, penonton gue kagak paham, kagak, gue nggak begitu. Jadi yang gue lebih berat ke mungkin untuk kali ini ya, lebih berat ke karya atau menjadi lebih baik lagi gitu bro. Jadi gue memaksimalkan dari segi skrip, pendabingan, gue biar orang tuh enak gitu ya. Walaupun mereka mau besok tamat, tetep bro nanti kan pastilah kalian juga ngerasa kok tamat, ya udah tamat gitu kan. Kalau misalkan kita udah nonton ini kadang pengen nonton lagi. Terus ada beberapa yang mampir channel gue, ini enak nih, simpel bisa dipahami juga nih, oh ternyata si ini tuh begini begitu bro. Oke, terima kasih semuanya, dan terima kasih semuanya buat yang sudah dukung channel ini dari awal hingga akhir, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Ya misalkan ada yang komen-komen, bang prabayar tek bengek, lu tahu, wah kirim, lu kasih tahu yang lainnya, kirim link prabayarnya. Gue yakin penonton gue tuh bisa bayar prabayar. Berapa sih prabayar? Paling sebulan berapa? Nggak begitu mahal. Kalaupun ada di Google Play itu dijual novelnya, pasti penonton gue beli. Serius gue mah, kagak bohong, bener kan? Ya gitu ya. Jadi nggak usah sok-sokan gue baca prabayar tek bengek kucing gering. Berapa sih harganya prabayar? 100 juta emang sebulan? Nggak mungkin kan 100 juta sebulan gitu kan. Oke ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, dadah.